Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Pirawana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas gender. Yang pertama, bagaimana cara Allah menciptakan manusia pada kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Nah, pada pasalnya yang pertama atau pasal 1, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, baik laki-laki maupun perempuan. Gambar yang dimaksudkan ialah berupa gambar Allah yang dimana kita akan mengetahui bagaimana pengakuan akan kuasa yang lebih tinggi daripada seseorang, dalam artian apapun bukanlah merendahkan, melainkan itu memuliakan, di mana kita akan menemukan Dia melalui iman untuk mendatangkan kemenangan, ketenangan, kedamaian dalam batin yang mendalam. Dan maksud rupa ataupun keserupaan yang dimana Allah sendiri pernah seperti kita, yang jikalau kita melihat saat ini, Allah sama seperti seorang manusia, baik dari segi pribadi, rupa, maupun bentuk sebagai seorang manusia. Serta maksud laki-laki dan perempuan yang artinya bahwa semua pria ataupun wanita adalah dalam keserupaan dengan Bapa dan Ibu universal, dan secara harafiah adalah para putra dan para putri Tuhan. Dan ciri kelamin itu merupakan ciri dan identitas serta tujuan pradunia kehidupan fana dan kehidupan kekal setiap orang. Nah, pada pasalnya yang kedua atau pasal 2, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya, ialah pemberian hidup kepada manusia dilukiskan sebagai akibat dari tindakan Allah yang khusus, di mana ini berbeda dengan penciptaan makhluk hidup lainnya, yang menunjukkan bahwa hidup manusia lebih tinggi dan berhakikat lain daripada bentuk kehidupan lain, dan ada hubungan unik antara ilahi dan hidup manusia. Nah, pertanyaan yang kedua, apa maksud diperlukan kemampuan menafsir dan membangun paham teologi? Nah, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 8-9, kata dari dan karena menunjukkan kedudukan perempuan, dia berasal dari laki-laki, dan maksud hidup adalah pada laki-laki tersebut. Dalam hal ini, laki-laki diciptakan pertama-tama dan dijadikan sebagai kepala atas makhluk ciptaan di dunia, bahwa dan dalam hal ini menjadi gambar dari kekuasaan ilahi. Perempuan diciptakan dari laki-laki dan bersinar memantulkan kemuliaan laki-laki dan dijadikan unggul daripada makhluk-makhluk lain dunia bawah sini, tetapi tunduk juga pada suaminya. Perempuan diciptakan karena laki-laki untuk menjadi penolong yang sepadan, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Oleh sebab itu, perempuan secara alami tunduk pada laki-laki, yang dimana untuk dipakainya untuk menjadi penolong sekaligus penghiburnya. Nah, dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 13-14 ini maksudnya ialah Paulus menggunakan Kejadian 3 untuk membuat suatu analogi bahwa sebagaimana Hawa dirayu oleh ular untuk jatuh ke dalam dosa, pemberontakan, dan kemandirian. Nah, demikian halnya juga dalam hal ini berupa wanita yang ditipu oleh guru-guru palsu. Adapun dua konsekuensi yang diberikan kepada Hawa karena pelanggarannya, yakni yang pertama, rasa sakit saat melahirkan dan tunduk kepada suaminya. Bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antar manusia? Allah memulihkan hubungan antar manusia melalui anaknya Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus umat manusia, sehingga melalui penebusan Yesus Kristuslah manusia dipulihkan kembali melalui kelahiran baru dan harus bertobat serta percaya kepada Allah dan menerima Yesus secara pribadi, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang kekal, sehingga pemulihan hubungan manusia dengan Allah dilakukan dengan cara bertobat. Demikianlah pemaparan jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.